buat kita semua, sejawat perawat dimanapun berada di seluruh Indonesia yang saat ini sedang proses masuk ke dalam ruang seminar, dan kepada sejawat perawat Indonesia yang saat ini sedang duduk manis di depan live streaming YouTube Bappenas VNI. Kembali hari ini kita berjumpa dalam kegiatan daily seminar. Dan hari ini alhamdulillah kita sudah memasuki daily seminar yang ke-57. Dan tidak terasa kita sudah 57 bersama. Dan terima kasih atas kesetiaan sejawat sekalian untuk menyimak sajian-sajian ilmu yang kita tampilkan dalam kegiatan seminar ini. Dan insya Allah hari ini pada hari Ahad 5 Juli tahun 2020 kita akan menampilkan sebuah sajian pengetahuan yang baru buat sejawat dimanapun berada. Hari ini kita akan bicara tentang kesehatan kerja, ya, dan ini merupakan isu yang penting pada era pandemi saat ini, di mana kita sebagai tenaga kesehatan, khususnya perawat, di area kerja kita seperti apa. Dan alhamdulillah di tengah kita sudah hadir Bapak Ketua Umum DPP PPNI, Bapak Hari Padilla SKP MH. Semoga beliau senantiasa sehat dan juga senantiasa memberikan semangat kepada kita. Di tengah kita juga sudah hadir dua narasumber kita dari Himpunan Perawat Kesehatan Kerja. Beliau adalah Nurse Muhammad Muin MKep SPKPKOM dan Nurse Dedi Irawan SKep MKep. Pada kesempatan ini kita berbahagia sekali kedatangan dua narasumber ini yang akan bicara tentang kesehatan kerja pada era pandemi. Baik, sejauh sekalian, pengantar dari kami ini merupakan ucapan selamat datang dari kami, dan nanti kami akan tampilkan kembali link registrasi sejenak supaya teman-teman yang belum melakukan registrasi bisa melakukan registrasi, dan kemudian nanti akan kami ulas sedikit tentang tata tertib. Kita lanjutkan dengan pemutaran Mars PPNI, dan selanjutnya kita akan mendengarkan Mars PPNI, dilanjutkan dengan sambutan, arahan dan pembukaan dari Bapak Ketua Umum DPP PPNI. Dan nanti akan disambung dengan penyajian dua materi yang akan disampaikan dua materi kita, yaitu tentang aplikasi 3S dalam mengoptimalkan asuh perawatan pada klien di tempat kerja pada era COVID saat ini. Dan materi kedua adalah bagaimana penerapan asuh perawatan pekerja pada perusahaan-perusahaan. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana penerapannya pada perusahaan minyak dan gas, ya. Nanti ada sesi berikutnya yaitu evaluasi dan juga diskusi, dan nanti ditutup dengan kesimpulan dan informasi, dan terakhir ada salam sapa adat negeri, ya, yang hadir di semua dari seluruh Indonesia di ruang seminar. Baik, selanjutnya kami akan singgung sedikit terkait dengan link registrasi hari ini. Yang belum registrasi silakan gunakan 4 link ini, pilih salah satu yang mana yang bisa Anda lakukan untuk registrasi. Dan jangan lupa nanti di akhir acara kita ada namanya evaluasi peserta, mengisi link evaluasi dan gunakan pilihan yang sama dengan pilihan yang ketika sejawat melakukan registrasi awal. Mudah-mudahan saat teman sejawat melakukan registrasi tidak ada kendala, dan kalaupun menghadapi traffic mohon diulang karena pada saat yang bersamaan sejawat-sejawat kita yang lain juga sudah melakukan registrasi. Kami singgung sedikit terkait dengan tata tertib buat sejawat yang hadir di ruang seminar untuk menggunakan nama dirinya pada perangkat yang digunakan. Kalau belum menggunakan nama dirinya, mohon bisa diganti, ya, diklik namanya dan diganti namanya. Dan sejawat yang hadir di ruang seminar harapannya bisa mengaktifkan video karena supaya kita bisa melihat sejawat sekalian, dan mohon teman-teman yang mengaktifkan video agar supaya menggunakan pakaian yang sopan. Baik, kemudian sejawat terkait dengan materi dan juga elektronik sertifikat bisa di-download di link yang ada di deskripsi YouTube Bappenas VNI, atau sejawat bisa menggunakan situs site Google yang ada. Dan alhamdulillah kita sudah mengupload elektronik sertifikat kita hingga ke sesi 50, ya, ke sesi 50. Kalau sejauh melakukan download dan terjadi kendala pada sertifikat yang Anda miliki, seperti contoh rusak dan lain-lain atau blank,
silakan mengisi link aduan sertifikat ini. Dan kami ingatkan bahwa link ini tidak berlaku buat sejawat yang terjadi kesalahan nama atau mungkin tidak ada namanya. Baik, kita lanjutkan langkah acara berikutnya, yaitu kita mendengarkan lagu Mas PPNI. Perawat nasional Indonesia, wujud ikatan profesi perawatan, tempat membina dan mengembangkan kemampuan diri dalam membuktikan keberadaannya. Menapaklah dengan keyakinan lebih pasti, sejajar dalam abdikan diri, bangkit berdiri dan langkahkan kakimu itu, menatap hari esok penuh asa. Wahai perawat Indonesia, bangkitlah dan majulah untuk menolong sekalian yang menderita. Kuatkanlah pribadimu, tingkatkan pengetahuan untuk memberikan asuhan keperawatan. Kita melangkah untuk mengisi pembangunan bangsa negara Indonesia, untuk mengantarkan bangsa menuju sehat semua dengan semangat jiwa Pancasila. Maju perawat, majulah dalam kesehatan bangsa kita, jadilah teladan dalam hidup sehat. Bangkitlah perawat seluruh Indonesia dalam mengemban citra profesi, menjunjung tinggi kode etik keperawatan, laksanakan panggilan tugas mulia, mencapai derajat kesehatan seoptimal mungkin bagi warga negara Indonesia. Sebagai bukti kiprahnya mahkota putih suci dalam mendukung pembangunan kesehatan, dengan organisasi PPNI yang kokoh, padu bersatu serta selaras, perawat Indonesia akan mampu angkat citranya di mata insan dunia. Baik, sahabat kalian, kita telah mendengarkan lagu Mas PPNI. Kita lanjutkan pada acara berikutnya, yaitu arahan sambutan dan pembukaan dari Bapak Ketua Umum DPP PPNI, Bapak Hari Padilla SKPSH MKPMH. Kita sapa beliau, Bapak Ketua. Ya, silakan Pak Ketua. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjelang sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Pak Erwin dan tentu saja Satgas DPP PPNI yang tetap semangat menyelenggarakan seminar ini di samping tugas-tugas harian kita sebagai Satgas yang masih terus harus kita laksanakan, yaitu bagaimana mengadvokasi terkait dengan kelengkapan teman-teman kita dalam melaksanakan pekerjaan seperti APD, rumah singgah, dan lain sebagainya, yang di awal-awal itu menjadi masalah. Sekarang sudah sedikit lagi kedengaran masalahnya. Cuma yang masih mengemuka adalah rumah singgah ini. Dan beberapa hal lain, antara lain adalah masih banyak saudara-saudara kita, perawat-perawat kita yang menjadi korban dalam rangka penanganan pandemi COVID ini. Hadirin nurse dan perawat Indonesia dimanapun Anda berada,
Dalam beberapa hari ini saya mengunjungi beberapa teman yang mendapatkan santunan, yaitu ahli warisnya, oleh Presiden melalui Bapak Menteri Kesehatan. Alhamdulillah saya bisa bersama beliau dalam memberikan santunan tersebut, dan rasanya kita mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, khususnya Presiden Republik Indonesia yang telah memberikan santunan kepada ahli waris. Ini barangkali kalau diukur jumlah uangnya dengan pengorbanan nyawa yang diberikan tidak sebanding. Tetapi kita menghargai dan mengapresiasi bentuk penghargaan pemerintah kepada ahli waris. Nah, walaupun kepada ahli waris sebenarnya itu juga mengandung makna penghargaan kepada profesi perawat. Mudah-mudahan ke depan pengakuan terhadap profesi perawat di seluruh Indonesia ini bisa semakin meningkat, terutama oleh pemerintah, yang mana tidak ada satupun orang yang menyangkal bahwa betapa pentingnya peran perawat saat ini. Walaupun kemarin juga peran kita tidak kalah pentingnya. Itulah saya kira teman-teman yang bisa saya sampaikan. Dan oleh karena itu, karena makin banyaknya yang wafat, kurang lebih sudah 31 orang ini, mari kita tingkatkan kewaspadaan diri dalam melaksanakan tugas. Karena orang tanpa gejala itu banyak sekali di lapangan, maka selain waspada, kita juga harus berdisiplin di dalam memberikan pelayanan sesuai SOP, patuhi pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi, tetap social dan physical distancing walaupun dalam suasana bekerja. Nah, ini saya pesankan betul, dan karena apa? Karena rakyat Indonesia masih sangat mengharapkan pertolongan dari perawat. Satu orang perawat sakit tidak bisa menolong, maka negara ini kehilangan kesempatan untuk merawat 1.000 orang. Ya, jadi saya kira kita patut untuk bisa mewaspadai hal-hal yang dapat menyebabkan kita terpapar sakit, ya. Dan saya yakin dan percaya teman-temanku semua sudah banyak sekali dan sering sekali kami memberikan informasi. Selain untuk diri sendiri, juga tolong ditularkan kepada teman dan atau lingkungan di sekitarnya. Baik, ya saya kira itu yang pertama. Yang kedua, teman nurse dan perawat sejawat seluruh Indonesia dimanapun Anda berada, bicara soal perawat kesehatan kerja atau di beberapa negara digabungkan dengan perawat kesehatan kerja dan lingkungan, ya. Ini adalah sebuah area praktek khusus di bidang keperawatan. Ya. Kalau saya baca beberapa literatur di dunia, itu adalah fungsinya adalah memberikan dan menyediakan pelayanan kesehatan dalam program kesehatan dan keselamatan kerja bagi populasi pekerja dan kelompok masyarakat, ya, terutama di perusahaan-perusahaan, ya. Nah, bukan seperti yang kita lihat hari ini, perawat yang ada di klinik perusahaan, ya kan, hanya menangani yang sakit saja gitu, ya. Tetapi sebenarnya fokus di dalam perawat kesehatan kerja ini adalah pada promosi, pemulihan kesehatan, pencegahan penyakit dan pencegahan cedera, dan perlindungan dari bahaya terkait pekerjaan dan lingkungan. Ini yang saya kira yang harus kita pahami tentang perawat kesehatan kerja ini. Tetapi kalau perawat yang ada di klinik perusahaan itu saja, hanya pasif menunggu kalau ada yang sakit diobati dan lain sebagainya, itu belum seluas yang kita maksud dengan perawat kesehatan kerja, ya. Dan perawat kesehatan kerja ini harus memiliki kompetensi gabungan, ya, antara lain adalah gabungan kompetensi perawat dan tentu saja, dan juga digabungkan dengan kesehatan pekerjaan, ya, kesehatan kerja gitu,
keperawatan, kemudian kesehatan kerja. Satu lagi adalah keahlian di dalam juga melihat bagaimana karakteristik bisnis yang terkait dengan mereka lakukan atau mereka bekerja di perusahaan yang seperti apa. Mungkin bisnis perusahaan yang bergerak di bidang produksi makanan akan berbeda dengan bisnis perusahaan yang bergerak di bidang oil, gas, dan lain sebagainya. Berbeda lagi dengan di bidang konstruksi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, tidak mudah menjadi perawat kesehatan kerja yang sesungguhnya, ya. Oleh karena itu, saya kira saya bersyukur hari ini teman-teman kita sudah mulai untuk mengarah ke sana, hingga pada akhirnya kita di masa yang akan datang betul-betul dapat memiliki sebuah entitas yang disebut dengan perawat kesehatan kerja. Kalau kita lihat dari sejarahnya, sebenarnya sudah cukup tua perawat kesehatan kerja ini. Pertama kali seorang Betty Mulder itu merawat penambang batu bara di Pennsylvania, sebuah negara bagian di Amerika Serikat, ya. Dan tahun itu sekitar tahun 1888. Luar biasa, sudah lama sekali sebenarnya. Ya, pada awalnya itu adalah si Betty ini, ya, yang mereka atau beliau merawat penambang batu bara dan keluarganya itu pada mulanya, ya. Dan selanjutnya banyak pabrik-pabrik mempekerjakan perawat dan juga dalam rangka mengurangi berbagai penyebaran penyakit menular, ya, seperti TB dan masalah-masalah kesehatan akibat kekurangan tenaga kerja selama Perang Dunia dan lain sebagainya. Nah, kondisi COVID hari ini sebenarnya perawat kesehatan kerja itu menjadi sebuah entitas yang sebenarnya harus mengkawal pada kondisi new normal di perusahaan-perusahaan. Nah, ini yang belum kita ambil lahan ini sebenarnya. Nah, pada kondisi new normal, berbagai perusahaan ini kan saat ini masih mencari bentuk seperti apa kira-kiranya kita melakukan produksi, pelayanan atau services, baik jasa maupun produk. Seperti apa yang harus dia lakukan untuk tetap melaksanakan produksi, baik jasa maupun produk, tetapi tidak menyebabkan penyebaran besar penyakit. Ini adalah salah satu juga area terhadap yang harus dikembangkan pada perawat kesehatan kerja. Semoga ke depan kita akan menyusun ini, dan kami melihat ini sudah mulai ada kebutuhan-kebutuhan di masyarakat. Karena itu semoga ada Ibu Ambar Rustam, Ketua Perawat Kesehatan Kerja maupun pengurus lainnya di ruang Zoom ini, untuk tetap kita terus-menerus untuk mengupayakan peningkatan ini. Kita buat sebuah program untuk mengarah kepada bagaimana kita bisa menyediakan pelayanan perawat kesehatan kerja yang bukan seperti perawat hanya di klinik di perusahaan saja. Nah, oleh karena itu saya bersyukur sekali hari ini Pak Muhammad Muin, ya, dari Perkes juga akan mempresentasikan terkait dengan bagaimana keperawatan dari aspek asuhan keperawatannya dan 3S-nya. Dan satu lagi, dan ini luar biasa, Pak Dedi nanti akan cerita, dan saya yakin Pak Dedi ini bekerja di sebuah perusahaan dan best practice-nya di bidang oil dan gas. Nah, ini yang harus kita dengarkan, ya. Seperti apa kiranya peran kita di sana, dan apakah hanya sebagai seorang perawat klinik biasa gitu ya, tapi saya yakin tidak. Dan Pak Dedi pasti tahu persis bagaimana bisnis oil dan gas itu digabungkan dengan kesehatan kerja dan keperawatan. Inilah yang kita ingin tuju seperti Pak Dedi ini sebenarnya. Dan kalau boleh cerita sedikit, kalau mengenai gaji ini, kalau memang ini sudah konsep ini sudah terimplementasi dengan baik di Indonesia, di Amerika itu perawat kesehatan kerja ini minimal $75.000 per tahun, itu sekitar 1,125 juta gajinya per tahun.
Ya, sama dengan kemarin yang Flying Nurse, ya, 1,2 miliar per tahun. Itu ya. Nah, inilah kompetensi-kompetensi khusus dan memang spesifik kemudian digabungkan dengan dunia industri. Ini peluang besar kita di masa yang akan datang. Ya, jadi saya kira bagi adik-adik mahasiswa yang sekarang menonton Zoominar ataupun di YouTube juga mulai harus berubah visinya, berubah persepsinya, lulus jadi PNS, begitu ya. PNS itu sangat sedikit sekali formasinya, sementara lulusan kita itu hampir 80.000 per tahun. Ya, yang diterima paling kurang 5.000 per tahun, sisanya 75.000, kemana itu? Ya, jadi oleh karena itu mari kita coba cari peluang-peluang yang memang menjadi sesuatu yang lain dari yang lain. Ada flying nurse, ada perawat kesehatan kerja, dan lain sebagainya. Saya kira ini kita punya masa depan yang cukup cerah bila ini kita kembangkan. Mudah-mudahan kami sudah beberapa kali diskusi tentang pengembangan ini dengan konsultan dan pembina PPNI untuk khusus di perawat kesehatan kerja ini, karena dengan meningkatnya investasi di Indonesia, maka meningkatnya dunia usaha memerlukan satu aktivitas-aktivitas yang memang harus memelihara dan meningkatkan para pekerja. Karena menurut data, satu tahun itu mereka akan keluar uang $1 miliar lebih, 1 miliar lebih untuk membiayai para pegawai mereka yang sakit. Nah, dengan melakukan pencegahan, mereka akan mengurangi pembiayaan kesehatan para pekerja ini. Maka peran penting perawat kesehatan kerja ke depan akan menjadi lebih baik. Oleh karena itu, selamat berseminar teman sejawatku. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya melihat, saya bersyukur sekali dan kita semua bersyukur bahwa teman-teman yang ada di seminar ini adalah para loyalis Zoominar yang saya kira mereka pasti bukan hanya membutuhkan sertifikat atau SKP. Kalau sertifikat SKP mereka 7 kali saja sudah dapat itu untuk kebutuhan perpanjangan STN. Tapi ada yang sampai 40 kali. Ini luar biasa. Apa yang ingin dia dapat? Pasti ilmu pengetahuannya. Yang kedua, ya akhir nanti kita ada silaturahimnya. Inilah manfaat seminar. Mudah-mudahan PPNI bisa konsisten selama pandemi ini, kita bisa menyediakan pelayanan Zoominar ini kepada anggota seluruhnya. Demikian bisa saya sampaikan. Salam sehat, salam tangguh, salam kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Demikian Pak Erwin. Baik, terima kasih Bapak Ketua Umum. Alhamdulillah di tengah kita juga sudah hadir Bapak Ibu Ambar Wahyuningsi Rustam, Ketua Umum Perawat Kesehatan Kerja, Pak Ketua. Mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat juga. Dan betul seperti yang Bapak Ketua Umum sampaikan tadi, bahwa kita sebagai tenaga kesehatan khususnya terkait masalah kesehatan kerja ini, ya kita menjadi pelopor dalam hal protokol kesehatan, mentaati apa yang menjadi standar PPI, agar supaya kita menjadi orang yang tidak terkena dampak pandemi dan kita bisa menjadi masyarakat untuk bisa hidup dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Baik, terima kasih sekali Pak Ketua. Mudah-mudahan Pak Ketua dalam sehat dan senantiasa bersama kita dalam kegiatan di Zoominar ini. Saya langsung pamit ya Pak Erwin. Saya langsung pamit teman-teman semua. Saya tetap akan menyaksikan lewat YouTube channel karena dalam perjalanan. Siap. Terima kasih Pak Ketua. Hati-hati. Mudah-mudahan lancar dalam perjalanan. Baik, sejawat perawat dimanapun berada, baik yang ada di ruang Zoominar dan juga live streaming YouTube. Saat ini di ruang live streaming YouTube ada sudah hampir 4.000 sejawat kita yang hadir. Selamat datang dan juga buat teman sejawat yang saat ini terus bertambah di ruang Zoominar. Mudah-mudahan sejawat dalam keadaan sehat dan kita akan masuk ke acara berikutnya, yaitu penyampaian materi yang pada kesempatan ini akan disampaikan yang pertama kali oleh Bapak Nes Muhammad Muin MKep SPKep Komunitas. Beliau akan menyampaikan terkait dengan aplikasi 3S dalam mengoptimalkan asuransi perawatan pada klien di tempat kerja era COVID-19.
Kita sapa Nas Muhammad Muin. Ya, silakan Nas. Ya, bisa mulai ya? Ya, silakan. Ya. 20 menit, Pak. Ya. Terima kasih Pak Erwin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya menyampaikan terima kasih atas diberikan kesempatan kepada kami Pak Arif dan DPP PPNI, Bu Ambar dan tim terkerja yang lain, kemudian juga teman-teman perawat di seluruh Indonesia. Mungkin sedang loading, Pak, penampilan share screen-nya. Iya, masih loading ini Pak. Atau mau dibantu dari kita?